Bagaimana sikap Ahlus Sunnah menghadapi pemimpin yang zalim? Apakah harus berdemo? Sabar. Tidak ada pemimpin yang lebih zalim seperti yang dihadapkan pada Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada. Sampai sekarang belum ada. Imam Ahmad bin Hanbal diuji dengan pemimpin yang zalim 3 kali pemimpinnya. Ya, sampai beliau di penjara. Apakah Imam Ahmad itu menyuruh para murid-muridnya untuk pergi berdemo? Tidak. Padahal yang dilakukan oleh pemimpin di zaman Imam Ahmad itu sudah kufur loh. Kufur. Mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Al-Quran makhluk. Padahal Al-Quran itu adalah firman Allah, ucapan Allah. Ucapan yang dikeluarkan oleh Allah. Sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan makhluk, itu sifat kepada Allah. Adapun ucapan kita makhluk karena dia sifat kita. Jadi kemana sifat itu dilekatkan? Kalau dilekatkan kepada Allah bukan makhluk, itu sifat khalik. Tapi kalau dilekatkan kepada kita itu namanya makhluk. Pak Jokowi pernah nggak mengatakan Al-Quran itu makhluk? Nah, tanya antum. Pernah nggak? Pernah nggak Pak Jokowi mengatakan Al-Quran makhluk? Kalian nggak boleh azan. Azan nggak boleh. Udah. Tidak. Makanya kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultanin fa'lam annahu min ahli sunnah fa'lam annahu sahibus sunnah. Apabila engkau melihat seorang mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, doakan kebaikan. Pemimpinnya buruk, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada pemimpin kita. Maka ketahuilah dia ini termasuk Ahlus Sunnah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan. Tapi kalau engkau melihat seorang yang suka mencaci maki pemimpinnya, tidak hanya di dunia nyata tapi dia di media sosial, kita caci maki pemimpin, begini kebijakan begini. Ketahuilah dia termasuk pengikut hawa nafsunya, ahlul bidah. Ya. Nabi sudah katakan kepada kita 14 abad yang lalu, apa kata Nabi SAW? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Ya. Gigitlah dengan gigi garam kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum abdun habasyi, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari Persia. Dia naik jadi pemimpin karena mengkudeta pemimpin yang ada misalkan, taat. Selama itu dalam hal yang baik. Kalau yang buruk tidak bisa taat. Nah, pemimpin kita walhamdulillah Pak Presiden Jokowi Islam. Ya, dia seorang muslim. Apa kebijakannya? Tidak lebih buruk ya daripada apa yang dilakukan ketika Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad parah sudah. Itu sudah kufur pemimpinnya. Tapi Imam Ahmad bersabar. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, dan juga ini kata Imam Ahmad bin Hanbal juga, kalau sekiranya aku punya satu doa yang itu doanya mustajab, aku akan berikan kepada pemimpinku. Kenapa demikian? Kalau aku gunakan doa itu hanya untuk diriku, yang baik cuma diriku saja. Tapi kalau aku berikan kepada pemimpinku, seluruh masyarakat akan ikut baik. Baiknya itu menyeluruh, merata. Ya, maka doakan pemimpin, bersabar. Ya, ini ujian. Karena pemimpin kita cerminan dari rakyatnya. Anda ingin menginginkan seorang pemimpin seperti Umar bin Khattab. Lihat yang dipimpin Umar itu siapa? Abdullah bin Abbas, Abu Ubaidah ibnu Jarrah, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair ibnu Awam. Mereka-mereka yang dijamin masuk surga. Lah antum dijamin masuk surga enggak? Emperannya saja belum tentu. Lalu menginginkan pemimpin seperti Umar. Jangan bermimpi di siang bolong kalau antum belum tidur. Ya. Maka sampaikan kepada mereka-mereka yang menginginkan, kita ingin pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, perbaiki dulu akidahnya. Ya, perbaiki dulu dasarnya. Ditanya tauhid uluhiyah saja enggak tahu. Ditanya tauhid rububiyah saja enggak tahu. Terus langsung ngomong, ya, tegakkan negara Islam, cari pemimpin yang seperti Umar bin Khattab, tidak akan bisa. Ya. Terlalu banyak nasihat para ulama kita yang menyampaikan kepada kita,
Di antara nasihat Mas Imam Malik, apa kata Imam Malik? Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin baik akhir dari umat ini kecuali apa yang menjadikan awal umat ini baik. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ana mau tanya antum, satu kemungkaran yang dilakukan di dalam demonstrasi. Apa satu kemungkaran? Seorang wanita pantas tidak turun ke jalan? Ana tanya antum, pantas tidak seorang wanita di jalan? Di mana tempatnya seorang wanita? Di rumah. Bukankah Nabi SAW mengatakan inna sautuha auratun? Bukankah suara wanita itu aurat? Bagaimana kalau dia bisa melakukan orasi di tengah-tengah halayak ramai di hadapan para laki-laki? Itu bagus atau tidak? Tidak bagus. Bagaimana Allah memberikan kemenangan? Tidak akan mungkin. Ya. Maka bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Sabar, berdoa sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Ta'ala, semoga Allah menjadikan pemimpin kita pemimpin yang soleh. Semoga Allah jadikan kepada kita pemimpin yang baik, yang akan memperhatikan urusan kaum muslimin. Doa, ya, karena tidak lain dan tidak bukan, pada hakikatnya pemimpin yang ada sekarang, misalkan kalau dia pemimpin yang zalim, itu karena kita zalim, karena rakyatnya zalim. Ya, makanya Allah menjadikan kepada kita pemimpin yang zalim karena kita sudah zalim. Oleh karena coba kalau ingin menjadikan suatu perubahan, tidak usah langsung dari atas. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam sebuah nasihatnya, man bana baitan min saqfiha saqata ala ra'si. Orang yang bangun rumah dari atap, itu atap akan menimpa dia. Orang bangun rumah itu dari bawah. Kalau ingin menjadikan negara ini bagus, lahir pemimpin yang baik, dari bawah, dari mana? Skala yang mikro dulu. Bangun dulu dalam rumah Anda nilai-nilai Islam, terapkan dalam rumah tangga Anda nilai-nilai Islam. Dari situ akan keluar dari keluarga yang satu akan membentuk sebuah komunitas madani, akan melahirkan sebuah komplek yang madani Islam. Dari komplek itu akan lahir sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini janji Allah Ta'ala. Jadi tidak bisa ingin melakukan suatu perubahan tapi melupakan step-stepnya, itu tidak bisa. Anda kalau naik tangga tidak bisa langsung naik ke tangga 10, harus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru ke 10. Tidak bisa langsung 10, pasti jatuh. Ya, nah ini harus diperhatikan para jamaah sekalian. Jadi sekali lagi saya katakan, sikap Ahlus Sunnah kepada pemimpin kita sekarang ini, ya, entah itu pemimpin negara, pemimpin kota, pemimpin kabupaten, apapun segala macam, kita bersabar kalau kita mendapati kezaliman pada diri. Kalau mau nasihati silakan, 4 mata, bukan di tengah halayak ramai. Nabi mengatakan man aroda an yunsahu li sultan falya'khudh biyadi. Orang ingin menasihati pemimpinnya, ambil tangannya. Ustaz, tidak bisa saya ketemu. Ya sudah, doakan. Doakan. Karena sudah tidak bisa ketemu, kita doakan. Ya, doakan. Itu sudah cukup bagi kita. Sudah melepaskan diri kita dari yang namanya beban untuk menasihati pemimpin. Ya, jadi tidak usah kita pergi, apalagi mahasiswa, kasihan. Ya, orang tua menyuruh kita untuk kuliah, bayar mahal-mahal. Ya, kasihan. Masih muda, padahal bisa menjadi tongkat estafet untuk melanjutkan perjuangan Islam, akhirnya harus mati dalam hal yang tidak baik seperti itu. Makanya saya nasihati kepada Anda wahai para pemuda, khususnya para mahasiswa, ya, fokus belajar. Ya, belajar ilmu agama, perdalam ilmu agama Anda. Juga jangan lupakan kewajiban Anda kepada orang tua Anda, datang ke Surabaya untuk kuliah, bukan untuk berdemo. Ya, tapi ada juga demo yang boleh. Demonstrasi masak gitu ya. Ya toh, demonstrasi sholat jenazah itu boleh. Tapi kalau demo ke jalan itu tidak boleh. Ya. Baik.